mendapatkan satu breakdown ya. Apakah mereka bakal bermain agresif? Kenapa enggak kalau lo bisa turun? Oh my god, kenapa harus ketemu di sini? Di sini masih hidup dan LGDS. Oh, Dan ini bakal jadi tragedi sepertinya bagi King of Gamers. Oh my. Dan mereka coba untuk maju ke depan. bakal langsung coba masuk ke dalam. Di duel antara Wow. yang Stay tune dan langsung dukung tim kita dengan FF Indo Bersatu, Indonesia Bersatu. Let's go. Oke, ini dia game kedua dari FFCS. Ini kita bakal ngeliat gimana dari pesawatnya udah terbang, Yes. ya kan? Udah ada orang-orang yang turun, ya kan? Udah ada kita lihat orang-orang turun, tim-tim yang turun, dan seperti tebakan dari Skyla, RRQ turun di Brazil. Yes. Sementara Onyx Olympus lagi-lagi main di pinggir. Mungkin emang bukan di crossroad, tapi mereka main di pinggir. Lihat di situ ada Mount Vina dan juga Quarry. Oke, masih seperti yang gue predik ya. Kalau memang Yes. RRQ nggak ada perubahan, harusnya mereka di sana dan Onyx sendiri bakal bermain di pinggir lagi. Dan di sini kita bisa lihat gimana RRQ dengan sangat pedenya mengambil rumah 7. Kalau kita ngomongin RRQ ketika mereka masih di SFI, rumah 7 adalah kerajaan mereka. Gak bakal ada yang berani mendekat ke sana, Bang. RRQ Hades. Lu tau nggak Purgatory itu adalah alam baka. Dan Masa? Hades itu adalah dewa yang menguasai alam baka menurut mitologi Yunani. Wow, Ya, Purgatory itu artinya alam baka. baka. Dan ternyata Hades ini yang memiliki. Adalah dewa yang menguasai alam baka menurut mitologi Yunani. Oke, fix. Untuk map kali ini RRQ bakal menjadi dewa aja. Mereka rumahnya di rumah 7 kan? Yes. Gue bilang kan? Ya. Dan mereka pulang ke rumah. Dan mereka pulang ke rumah. Dan menurut mitologi 7 itu adalah angka sempurna. 7? Adalah angka sempurna. Lu benar gak nih? Apa lu ngarang nih? Atau mungkin gua buat sesuatu kayak yang lu bikin tadi ya, tapi nggak bersatu ya. Jadi lu ngarang? Enggak. Oh, tapi Purgatory Purgatory benar itu kan? benar alam baka. Kalian bisa cari di Google. Dan Hades itu emang dewa penguasa alam baka menurut mitologi Yunani. Oke. Dan ini masih jadi satu hal yang cukup unik ketika kita satukan filosofinya. Iya. Dan dari Baby Argon, tetangga kita dari Malaysia tentunya bakal bertemu dengan kita. Dan kita lihat mereka udah membuat satu garis lurus untuk melakukan defensive style yang cukup baik ya. Ya. Oke. Menurut lu peluang RRQ clean ketemu sama Baby Argon. Berapa persen? Untuk di posisi, oh my god, dan Pac-Man udah berhasil mendapatkan satu breakdown ya. Langsung dijawab sebelum Skyla bisa ngejawab. Pac-Man langsung dijawab. Mungkin mereka bakal clean 100%. Satu orang udah berhasil di knockdown. Ini kita bakal lihat gimana para main RRQ masih nge-spray Phoenix yang sepertinya bakal dibantu sama teman-temannya di situ. Yes, dan ternyata masih bisa diselamatkan ya. Yes. Kalau lu perhatiin di sini RRQ Hades adalah Second seed. Indonesia second seed. Ya Yes. kan, dan itu kayak dari tim-tim lainnya juga bakalan ada yang kayak gitu. Ini berarti adalah RRQ Hades juara 2 dari FFI. Lu bisa dengar ada mobil yang udah dipakai sama Pac-Man. Yes. Apakah mereka bakal bermain agresif langsung? Karena kita lihat Pac-Man sendiri udah menggunakan fast level 4. Wow. Oke, mungkin aja mereka bakal bermain. Mungkin di rumahnya sendiri mereka kayak oke. Kalau misalkan di tempat lain kematian datang, orang menuduh kematian, ini kematian yang menjemput. Ini Kematian yang akan kematian menjemput lu. datang menjemput lu ya kan. Di RRQ balik Hades di mobil Purgatory. ini. Oke, atau mungkin juga RRQ Hades. Oke, kita lihat di situ Chanzu sendirian naik mobil. Ini seharusnya dia bakal muter dan gak bakal turun ya kan. Dia bakal bakal nge-spot kira-kira. Oke, kenapa enggak kalau lo bisa turun. Dan kita lihat di sini para pemain RRQ. Ke depan percaya diri yang bagus dan satu orang udah berhasil di knockdown. Duel terjadi lagi, tapi ini bukan duel karena 1 lawan 2. Kita lihat masih dikejar para pemain dari Baby Argon oleh para pemain RRQ dan satu orang udah berhasil di kill. Di situ satu orang lagi berhasil di knockdown. RRQ masih haus darah di ronde kedua dan kita lihat para pemain Baby Argon. Oke, satu orang di situ udah knockdown. Pac-Man dan udah ada granat flashbang. Sepertinya kalau lihat gimana para main dari RRQ harus sedikit nurunin temponya ya kan, dan di sini Pac-Man berhasil di revive dan dari RRQ sendiri di sini belum kehilangan satu pun dan udah ada satu orang lagi yang berhasil knockdown. Kill udah berhasil di secure arma RRQ Hades, 2 kill di secure oleh RRQ Hades dan para main dari Baby Argon harus cabut
minggir dari rumahnya RRQ. Punten seluruh ini RRQ Hades sudah berhasil mendapatkan 3 poin eliminasinya di rumahnya. Jangan deket-deket sama RRQ Hades, apalagi bermain di Purgatory karena dia adalah dewa yang menguasai Purgatory. Lu bayangin ya, lu main ke rumah mungkin orang penting atau orang besar atau mafia, lu serem kan? Betul. Lu main ke rumah maut di alam maut. Lu main ke rumah maut di alam maut. Itulah tadi Baby Argon pas main ke ini kan, Brazil. Apalagi lu masih baby. Apalagi lu masih baby. Waduh. Oh, udah selesai sih. Dan di sini kita melihat juga gimana King of Gamers yang masih ada di posisi pertama, ternyata mereka masih cukup aman. Gue cukup salut dengan pembacaan yang dimiliki Onyx sendiri. Kemungkinan besar Onyx udah tahu bahwa King of Gamers ini yang ada di posisi pertama mereka bakal turun di Crossroad. Wow. Dan yang membuat Onyx sendiri harus mengalah sama mereka. Dan kayak dalam artian lagi-lagi apa yang kita udah bahas tadi terjadi, dua tim dari Indonesia yang bermain di play-ins punya kemampuan beradaptasi yang sangat tinggi. Betul. Dan inilah yang terjadi kayak ketika Onyx Olympus sendiri mungkin mereka pengen ngindarin clash, mereka pengen nerapin satu strategi tertentu dan mereka melakukan hal ini dalam artian mereka nggak turun di tempat biasanya, mereka turun di Crossroad dan mereka turun di Marble, dan sekarang mungkin mereka udah masuk ke dalam posisi yang lebih enak untuk di ronde kedua di Purgatory. Iya, dan kita lihat di sini Okaner udah berhasil mendapatkan fast level 4-nya. Apakah mereka menggunakan bounty ya? Karena dua orang sendiri di sini kita udah bisa lihat gimana RRQ Pac-Man dan juga Okaner. Oh, ternyata Pac-Man-nya sendiri ngeganti fast yang dia milikin dipakai oleh Okaner, Sang Raser. Sang Raser Yes. ya. Jadi emang biasanya kalau lu punya Phase 4 atau Phase putih itu lu kasih ke Raser. Betul. Karena dia yang bakal banyak absorb, banyak nyerap damage dari lawan. Iya, dan lu lihat di sini RRQ udah pakai 2 mobil langsung, nggak kapok, bakal cari di mana musuh berada. Baby Argon, oke, ini masih orang yang sama ya, dari tim yang sama, dari Baby Argon. Yep. Oke, tapi bakal dilewatin gitu aja ya kan. Mungkin dia enggak. Oh, Kenapa kalau misalkan ada satu mangsa kita lewatin gitu aja, kenapa nggak kita gas ya kan? Yes, bener, dan mereka udah nyalain clue juga di sana. Harusnya kalau Baby Argonnya bergerak mereka bakal ketemu sih, harusnya ya. Wow, clue ya. Ini adalah salah satu karakter yang skillnya itu bisa nge-spot Oh musuh my lu, tapi God. Okaner di sini cukup percaya diri dan akhirnya dia sepertinya kalah duel, dan sayang banget. Kalau menurut gue ini ada satu mistake yang kalau menurut gue kurang begitu baik yang dilakukan oleh RRQ. Ketika mereka harus ngejar satu orang, mereka kehilangan satu orang. Bener, kayak mereka ternyata melakukan split sampai akhirnya mereka lupa kalau misalkan masih ada musuh di sana, sampai ternyata RRQ Hades harus kehilangan Okaner. Cukup mahal yang dibayar oleh RRQ. Untuk satu orang yang satu kill yang mereka dapetin ini. Betul. Mahal banget karena kalau kita ngelihat nggak ada alasan buat ninggalin Okaner tadi. Mereka punya 2 mobil, mereka bisa mobile secara bersamaan, tapi kenapa harus meninggalkan Okaner di belakang? Yes, andaikan mereka harus split pun mereka bisa split 2-2. Betul. Ya, dan oke, kita balik lagi sekarang ke Onyx Olympus yang masih ada di sekitaran Marble Works dan sepertinya udah bertemu dengan satu tim. Dan mereka udah mulai ngespot ya kan, coba untuk ngintip keberadaan sambil melakukan setup. Ini adalah tim auto knockout, tim yang belum dapetin poin satupun. Dan kalau menurut gua pressure yang dimiliki oleh tim seperti ini adalah gimana mereka harus segera cari poin, dalam artian kalau misalkan mereka kalah kontes sama Onyx Olympus di ronde kedua ini, mereka bisa jadi bakal sulit bangkit mentalnya, tapi kita nggak tahu juga. Dan kalau menurut gue ini bakal jadi satu momen yang krusial banget bagi auto knockout, sehingga harus ekstra hati-hati bagi Onyx Olympus untuk menghadapi tim yang kalau menurut gue punya mental yang kayak gini. Benar, di lain sisi juga kalau lihat dari Onyx Olympus sendiri, mereka udah memiliki bekal yang sangat cukup. Mereka udah defense di daerah sini dan mereka udah menggunakan Mr. Wager-nya. Walaupun mereka hanya memiliki beberapa medkit aja, tapi setidaknya mereka untuk bawa ke late game udah lebih dari cukup. Ditambah lagi Mr. Wager-nya lagi dikembangbiakan oleh mereka gitu. Lagi dikembangbiakan ya. Iya. Ya. Mr. Wager itu adalah, lu bayangin pet melahirkan glue wall. Yes. Lu bisa, itu mantap banget sih. Kurang GG apa? Kurang GG apa ya? Betul. Gue dulu berimajinasi kalau misalkan pet itu nanti levelnya max, yang dia lahirkan bukan glue wall. Apa? Compound plus lutingannya. Anjir, ngeri juga ya. Ngeri banget kan? Ngeri. Jadi lo sekalinya dia beranak, lo lempar set keluar compound, misalnya rumah 7 yang keluar terus dalamnya ada lutingan. Tapi gue bisa prediksi kalau di masa depan nanti pet dari Free Fire ini bakal ada satu pet yang bisa manggil
Danger Zone. bukan, manggil mini supply box gitu. Mini supply box. Yes. Wow. Oh iya, paham. Iya, mungkin yang isinya kayak sekedar pelontar mini Oh. atau kayak aksesoris-aksesoris yang dibutuhin buat late game gitu untuk mengganti si Mr. Wager ini ketika mereka nggak meta nanti. Wow. Mungkin gak sih? Iya, mungkin aja Yes. ya kan. Makanya terus main Free Fire. Karena Free Fire is the best. Karena dengan lo terus main Free Fire mungkin lo bakal ngelihat apa yang diomongin Skyla tadi. Karena Betul. kalau lo udah gak main Free Fire lo gak ngeliat lagi kan. Benar. Ya. Jadi lo harus tetap main. Ya. Dan kita lihat di sini. Oh my god, kenapa harus ketemu di sini dari sisi? Oh, bahaya banget. Udah ditembaki begitu aja dari sebelah kiri. Legalot cepet cabut, bosku. Punten Slur numpang lewat doang Slur, tapi ternyata enggak karena kita lihat tembakan juga udah dilepasin. Di sini menarik karena ada dua tim dari Indo, Onyx Olympus dan juga RRQ, dan tim nomor 12-nya ketemu tim nomor 1 yaitu Auto Knockout dan juga King of Gamer. Sementara di belakang RRQ sendiri udah ada TG4U. Yes, dan RRQ sendiri di sana ternyata berhasil mendapatkan satu knockdown-nya. Wow. Ini benar-benar RRQ baru turun, nggak pakai lama, langsung ngehajar lagi. Dan harusnya di sini mereka udah dikasih info bahwa ada cukup banyak musuh di sekitar mereka. Yes, dan mungkin fokus utama dari RRQ sekarang adalah yang ada di seberang sungai karena mungkin itu yang posisinya ketahuan karena itu yang nembakin mereka kan ya. Tapi kita lihat di sini LGDS lagi-lagi ketemu sama VGN dan LGDS sendiri sepertinya menangkan pertempuran kali ini adalah ronde balas dendam ya kan. V-Gaming ronde di mana mereka ketemu di ronde pertama dan sekarang V-Gaming ketemu lagi sama LGDS. Tapi kita lihat 3 pemain V-Gaming di sini masih hidup dan LGDS sepertinya harus pulang dan V-Gaming berhasil menangkan duel mereka kali ini. Yes, dan kita saksikan juga di mana ada KOG dan juga dari tim Auto Knockout ya. Yap. Exura yang belum berhasil mendapatkan poin apapun di game pertama. Kali ini mereka udah secure 1 kill dan mereka bermain lebih agresif nih. Yes, dan akhirnya mereka dapetin poin. Mereka punya kedudukan yang sama dalam fight ini antara dengan peringkat pertamanya ya kan King of Gamers dan Ini menarik banget kalau sampai misalkan King of Gamers sendiri harus mati di tangan tim yang ada di posisi ke-12. Ya. Auto knockout, bro. Siapapun bisa di knockout. Betul. Bahkan dirinya sendiri pun bisa. Bisa di knockout. Secara otomatis ya, itu namanya auto knockout. Tapi sepertinya ini bakal jadi deadlock di mana lu lihat gak banyak pergerakan lain ya kan dari tim yang udah ada di sini. Auto knockout sendiri kalau lu lihat udah ada satu yang ada di tower. Ini kalau menurut gue cukup berbahaya sih kalau lu bisa kayak gini dalam artian andaikan satu pemainnya ke knockout, yang lainnya bakal sulit untuk saling nge-cover yang tempatnya berjauhan. Tapi Wah, kita lihat di sini zonanya ini menarik zonanya sekali. bakal memaksa RRQ bertemu dengan Onyx secara langsung atau tidak langsung. Ya, dan RRQ sendiri sepertinya harus memikirkan cara gimana ngelewatin tim PG yang ada di seberang. Sementara itu kita lihat Auto Knockout sendiri udah bakal di-spray terus sama tim King of Gamers. Tapi gak cuma itu aja karena di belakang ada XTZ yang berusaha untuk masuk ke dalam zona juga. Yes, sementara Burst the Sky di sini udah berhasil mendapatkan satu tempat yang cukup aman, membagi vision menjadi 3 arah, 1 di tower, 1 lagi di rumah, dan 2 orang di atas zipline. Mereka untuk masuk ke zona selanjutnya masih cukup aman dan kalau dari prediksi gue harusnya zonanya sedikit menyeberang. Berarti ke arah tim ini apa namanya? Tim yang ada di seberangnya Betul. RRQ itu. Yes. Oke. Dari tim For You ya, dari tim TG tadi. Iya, tim TG. Oke, sementara kalau kita lihat di sini udah ada pelontar ya. Hadiah yang cukup manis bagi tim RRQ dan mereka juga udah mulai ngespot, mulai ngejaga ke arah tim Onyx. Nah, ini seperti yang lo bilang sepertinya gak bakal terhindarkan ya pertemuan antara RRQ dan juga Onyx. Lo lihat Legalot di situ udah siapin titik-titik dari snipernya dia, senjatanya, coba untuk ngespot satu orang ya kan. Sementara di sini Onyx sekalipun mereka harus masuk ke dalam zona, mereka cukup tenang. Tapi di atas kita lihat Auto Knockout sepertinya bakal menangkan pertarungan dengan King of Gamers. Tinggal 1 orang dan ini bakal jadi tragedi sepertinya bagi King of Gamers. Mereka bakal diratain, tapi enggak ada alasan kenapa mereka adalah King of Gamers. Karena 1 orang ini masih bisa bertahan dengan cukup baik dan seharusnya dia bakal nge-revive temannya di sini. Dan dari tim Auto Knockout mereka gak ada bantu sama sekali.
Ya karena mereka emang kepisahkan tadi, dua Yes. di rumah, satu di tower, dan ini akhirnya skenario yang buruk di mana yang di tower sulit untuk ngebantu temannya. Dan kita lihat di sini XTZ ternyata bakal berhadapan terlebih dahulu dengan Onyx. Onyx Olympus udah berhasil dapetin 2 kill, sekalipun mereka harus kehilangan 1 orang. Tayo di situ gak bisa diapain lagi, tapi kita lihat dari belakang juga ada Jars yang lagi-lagi berhasil. Oh, ada ngebantu. M79. Dan udah ada M79 juga di situ. Kita lihat di sini Onyx Olympus masih mencoba untuk bertahan 3 orang. Begitulah cara mereka buyar. Oh, dari Jars game dapat pertama. lagi. Jars Oh. dapat lagi 2 kill lagi untuk Onyx Olympus, dan sepertinya sekalipun mereka bertiga, kekuatan Onyx Olympus begitu luar biasa. Begitu juga dengan RRQ Hades yang udah berhasil dapetin 5 kill. Sekarang mereka bakal ketemu sama BTS. Mereka bakal coba untuk seberang, dan kita lihat di situ 1 orang udah berhasil dikenakan. Sepertinya bakal ada backup dari teman-temannya, dan Pac-Man masih terus untuk fokus konsisten, gak menyerah dan coba untuk ngehajar glue wall yang ada di depannya. Iya, sementara Onyx bakal sedikit berputar ke arah belakang, ditembakin begitu aja, cukup sakit damage yang diberikan oleh RRQ. Kita lihat gimana para pemain Onyx terlalu sulit, mereka di belakangnya. Wow. Nah, Chansu di situ terkena knockdown dan sepertinya bakalan sulit banget untuk di revive. Karena kita lihat juga di situ ada satu pemain Onyx yang terkena knockdown juga. Legalot dia langsung tancap gas ya kan, coba untuk menyeberang sungai dengan mobil kah, atau mungkin dia coba untuk nyari posisi yang lebih aman. Sementara Onyx Olympus di sini tersisa 2 orang, masih harus melawan berapa tim, tapi masih bisa dapetin kill. Wow, Onyx Olympus 6 kill, sekalipun mereka cuma berdua doang, dan mereka coba untuk maju ke depan. 1 kill lagi didapetin Onyx Olympus. Tempo, momentum yang dimanfaatkan oleh para pemain Onyx Olympus, sekalipun mereka cuma berdua, benar-benar bagus dan akhirnya ngasih kill yang cukup banyak bagi mereka. Yes, sudah 8 kill di sini dipegang. Jars sudah melakukan healing juga, sementara Lau masih coba melihat di mana musuhnya berada. Ada spam granat ke arah depan di sana. Sementara Lau dan juga Jars masih cukup aman berlindung di balik glue wall yang ada. Sementara itu Lau bakal langsung coba masuk ke dalam kah? Oke, kita lihat 2 pemain Onyx Olympus, tapi sayangnya 1 orang kena knockdown. Please di revive dulu. Itu adalah akhir bagi perjuangan Onyx Olympus. Sekalipun mereka berakhir di sana, namun 8 kill udah berhasil mereka dapatkan. Wah, sayang banget. Padahal tadi mereka tinggal masuk ke dalam ngehajar orang langsung, jangan ragu gitu loh. Yes. Tapi glue wall terakhir yang dipakai oleh Lau benar-benar sia-sia, dimana ternyata glue wall-nya nggak begitu efektif sampai akhirnya masih bisa ditembak dari sebelah kiri. Ya, dari pemain King of Gamers kalau nggak salah ya. Dan di sini here's come a new challenger, ada V Gaming dengan 8 poin eliminasinya, masih ada 3 orang tersisa. Sementara itu For You, Thalia, Sharky dan kawan-kawan masih lengkap 4 orang. Ya, kita lihat di sini para pemain dari TJ4G yang emang dari tadi enak banget nunggu, sementara satu pemain dari King of Gamers, karena dia adalah King of Gamers 1 lawan 4 sepertinya sesuatu yang udah cukup normal, tapi ini bakal sulit banget karena dia ditembak dari 2 tim sekaligus dan gak bisa bertahan. Ini bakal jadi duel antara TJ yang udah dapat 9 kill dan juga para pemain dari TJ. 1 orang udah berhasil di knockdown tapi berhasil di revive. 4 versus 3, sepertinya ini bakal sulit banget bagi V Gaming untuk bisa memenangkan pertarungan ini, tapi kita nggak tahu karena mereka udah dapat 9 kill juga dan mereka sepertinya lagi mencoba beberapa cara untuk menang lawan TG4U yang masih berempat. Zona udah mulai berjalan. Para pemain dari V Gaming coba untuk maju ke depan, coba untuk menghindari zona. 1 orang berhasil dibunuh, 2 orang berhasil dibunuh, dan V Gaming berhasil mendapatkan buyah di ronde kedua. Yes, buyah di ronde kedua dengan torehan poin yang cukup besar. Di sana mereka kalau nggak salah ada sekitar 9 sampai 11 kill. Yes, ini benar-benar perolehan kill yang luar biasa banyak ya. Dan lu juga dapetin buyah kayak V Gaming.